Ya, selamat pagi para siswa-siswi SMA Kristen Yusuf. Kita masuk dalam topik yang baru, video pembelajaran hari ini dengan topiknya adalah profesi entrepreneur. Nah, kita akan sama-sama membahas kupas tuntas satu persatu. Apa saja sih profesi seorang entrepreneur melalui tokoh-tokoh entrepreneur yang telah sukses terlebih dahulu. Nah, minggu lalu, tepatnya 2 minggu yang lalu, kita sama-sama mempelajari tentang social entrepreneur. Masih ingat gitu ya? Ubahlah cara Anda melihat diri kita sendiri, yaitu menemukan kekuatan kita sendiri. Itu yang pertama yang harus kita lakukan dalam menemukan passion social entrepreneur. Nah, yang kedua adalah mengubah cara kita melihat orang lain, yaitu dengan cara apa? Menemukan potensi masyarakat sasaran orang-orang di sekitar kita. Ketika kita memandang orang lain, kita memandang ada potensi apa yang mereka miliki, ya, apa yang mereka punya menjadi potensi mereka. Yang ketiga adalah ubah cara kita memandang situasi, ya. Ketika kita memandang situasi itu dengan sebelah mata. Nah, sekarang kita memandang situasi itu dengan empati, simpati gitu ya. Nah, yang pertama kita kenali juga apa yang menjadi ketertarikan dan kekuatan kita. Masih ingat ya? Kita mengenali juga tujuan sosial kita. Kemudian kita bisa menemukan ide sosial kita di lingkungan sekitar kita. Ya, ada misalkan ada problem, masalah yang ada di lingkungan sekitar kita, misalkan rasisme, ya, seringkali kita masih sering kita temukan targetnya siapa, kelompok-kelompok minoritas tentunya. Yang kedua, misalkan ada masalah kehamilan remaja. Nah, siapa target partisipannya? Adalah ibu muda pelajar gitu ya. Kemudian ada jajanan kurang bergizi. Nah, itu targetnya siapa? Apakah siswa atau pegawai sekolah? Nah, ini menjadi target pencapaian kita. Jadi kita bagaimana bisa menemukan ide sosial. Nah, pertemuan hari ini kita akan sama-sama mempelajari tentang profesi entrepreneur. Ya, apa yang bisa kita pelajari, apa yang akan kita capai. Tujuan yang akan kita capai hari ini adalah peserta didik dapat mengetahui tokoh-tokoh entrepreneur sukses yang berjuang dari awal. Itu yang pertama. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan tanggung jawab seorang entrepreneur. Nah, yang ketiga adalah peserta didik dapat melatih sikap dan perilaku entrepreneur yang berprestasi. Nah, tiga hal kita akan sama-sama berdiskusi, kita akan mencari tokoh-tokoh entrepreneur. Siapa aja yang telah sukses, yang berjuang dari awal, yang kita ketahui, ya. Sebelum kita masuk, kita akan diskusi, kita akan amati kisah dari cuplikan berikut ini tokoh yang sukses, yang telah terlebih dahulu sukses, ya, sebelum kita. Kita akan lihat terlebih dahulu. Sebagai kota metropolis, Jakarta tumbuh pesat dengan berbagai pembangunan properti. Pembangunan kota Jakarta tak bisa dilepaskan dari campur tangan Insinyur Ciputra. Bahkan boleh dibilang, Ciputra lah pionir pengembang properti Indonesia. Usahanya meliputi apartemen, hotel, mall, perumahan, taman hiburan, hingga dunia pendidikan. Dan keberadaan 20 kota satelit di seluruh Indonesia adalah salah satu karya besarnya. Bagaimana Ciputra merintis usahanya di bidang properti tersebut? Ciputra lahir di Parigi, Sulawesi Tengah 77 tahun lalu. Saat Ciputra menginjak usia 12 tahun, ayahnya ditangkap tentara pendudukan Jepang dan meninggal di penjara. Ia pun harus berusaha keras untuk tetap hidup, terus sekolah, dan menamatkan pendidikannya. Mengurus sapi piaraan pagi-pagi sebelum berangkat sekolah adalah kegiatan rutinnya setiap hari. Pergi ke sekolah pun ditempuh Ciputra dengan berjalan kaki hingga 7 kilometer jauhnya. Berkat perjuangannya bersama sang ibu dari berjualan kue, Ciputra mampu melanjutkan sekolah hingga perguruan tinggi di Institut Teknologi Bandung. Sambil kuliah di jurusan arsitektur, Ciputra mendirikan Biro Konsultan Arsitektur Bangunan di sebuah garasi bersama dua teman kuliahnya. Setelah lulus kuliah, Ciputra mulai merintis menjadi pengusaha bisnis properti dengan mendirikan PT Pembangunan Jaya. Berkat kemampuan presentasi dan lobi ke pemegang kebijakan, usulan konsep peremajaan kota Jakarta Ciputra diterima. Didukung Gubernur Jakarta saat itu Ali Sadikin,
Ia pun mengembangkan kawasan rekreasi Jaya Ancol. Hingga kini, bisnis usaha Ciputra telah merambah hingga ke berbagai negara. Oke, nah itu adalah tokoh yang sukses. Mungkin seringkali kamu mendengar nama Dr. Insinyur Ciputra. Dan beliau beberapa bulan yang lalu sudah meninggalkan kita. Kita turut berduka cita. Tokoh entrepreneur yang sukses ya, yang telah mendahului kita, dan kita akan sama-sama mempelajari semangat dari entrepreneurnya. Ya, bagaimana kelak nanti suatu saat kalian yang akan menggantikan ya, Dr. Insinyur Ciputra. Ya. Nah, sekarang kita akan sama-sama mempelajari kisah suksesnya, bagaimana dia harus struggle, ya, survive ketika dia harus ditinggalkan papanya, ya, meninggal dunia, dan dia harus berjuang sendiri mati-matian untuk apa? Membantu mamanya, yaitu berjualan kue. Dan dia harus struggle menghadapi kehidupan. Nah, itu adalah pemicu. Masih ingat di kelas 10 kita sama-sama mempelajari bahwa ada pemicu, alasan-alasan yang kuat ketika kita memulai bisnis. Nah, kita harus menemukan hal itu. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang tokoh-tokoh entrepreneur yang telah sukses terlebih dahulu, ya, yang mereka memulai lebih dahulu. Siapa saja? Yang pertama kita akan sama-sama diskusi dua pertanyaan ini. Yang pertama adalah siapa saja tokoh entrepreneur yang telah sukses di Indonesia yang berjuang dari awal? Itu yang pertama. Yang kedua, apa tanggung jawab seseorang entrepreneur? Apa sih tanggung jawab yang mereka harus lakukan, ya, sebelum mereka memulai profesi seorang entrepreneur? Nah, hari ini kita akan sama-sama diskusi di dalam forum diskusi di Zoom meeting. Kita bisa buka buku pelajaran yang kita miliki, kita bisa cari di internet, di Google, ya, kita bisa cari tahu tokoh-tokoh entrepreneur yang sukses yang berjuang dari awal, dan juga apa tanggung jawab yang harus dimiliki seorang entrepreneur. Nah, ini kita sama-sama nanti masuk dalam kelompok. Dan satu lagi adalah pertanyaan ketiga adalah bagaimana cara melatih sikap dan perilaku yang berprestasi. Ya, sikap dan perilaku yang berprestasi. Ada 3 pertanyaan ini yang harus kita jawab bersama-sama. Yang pertama adalah siapa saja tokoh entrepreneur yang telah sukses di Indonesia yang berjuang dari awal. Banyak sekali ya tokoh-tokoh entrepreneur yang telah sukses lebih awal dari kita. Yang kedua adalah apa tanggung jawab seorang entrepreneur. Nah, yang ketiga adalah bagaimana cara kita melatih sikap dan perilaku berprestasi. Nah, ketika kali ini kita akan diskusi, kita akan menyamakan pendapat-pendapat dengan teman-teman kita di 3 pertanyaan itu berdasarkan hasil referensi. Jika hasil kita mungkin mencari searching gitu ya di Google atau di buku, kita bisa tanya ke kelompok-kelompok yang lain. Nanti kita akan mengkomunikasikan hasil temuan-temuan kita. Hasil dari diskusi kelompok kita nanti akan dipresentasikan secara lisan oleh perwakilan dari masing-masing kelompok. Ya, nanti silakan kalian tentukan ketuanya. Kelompok lain juga boleh bertanya, kelompok yang lain juga boleh menanggapi dari proses-proses diskusi yang ada. Nah, oke, kita akan masuk dalam kesimpulan. Jadi kesimpulan utamanya adalah dari hasil diskusi yang tadi kita sudah lama sekali diskusi, adalah pemicu seseorang itu sampai memilih menjadi entrepreneur itu apa? Apa sih pemicu seseorang sampai memilih menjadi entrepreneur? Apa sih pemicunya si Pak Dr. Insinyur Ciputra sampai dia menjadi seorang entrepreneur yang sukses gitu ya, sampai Taman Impian Jaya Ancol itu punya dia. Gitu. Yang pertama adalah kehilangan pekerjaan. Bisa jadi pemicu seseorang itu jadi entrepreneur karena dia kehilangan pekerjaan. Mungkin aja dia dipecat karena COVID-19 ya. COVID-19 dia harus kehilangan pekerjaan, dia harus dirumahkan. Oleh karena itu dia harus mencari ya menjadi seorang entrepreneur. Jadi ingat baik-baik ketika 2 minggu yang lalu kita belajar tentang teori entrepreneurship. Ya, salah satu ilmu entrepreneurship adalah satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita ketika kita di PHK, yaitu pemutusan hubungan kerja. Suatu saat nanti mungkin kamu akan lupa sama Sir, tapi kamu akan ingat pelajaran ini, pelajaran entrepreneurship. Ketika kamu kehilangan pekerjaan, maka kamu ada satu-satunya yang bisa menyelamatkan hidup kamu adalah menjadi seorang entrepreneur. Nah, yang kedua adalah memperoleh harta warisan. Mungkin pemicunya jadi seorang entrepreneur adalah memperoleh harta warisan sebagai modal utama kita, modal usaha kita. Atau yang ketiga menjadi gaya hidup sekarang. Ya, gaya hidup kalau menjadi seorang entrepreneur menjadi gaya hidup orang banyak saat ini. Ya, kalau nggak jadi entrepreneur tuh rasanya bukan gaya hidup gitu ya. Nah, itu kesimpulan-kesimpulan yang mungkin bisa kita peroleh. Nah, apa sih tanggung jawab seorang entrepreneur? Yang pertama adalah memperoleh keuntungan bisnis. Ya. Yang pertama adalah memperoleh keuntungan bisnis. Yang kedua adalah mempertahankan bisnis dalam jangka panjang. Nah, yang ketiga adalah menjaga kepuasan pelanggan. Itu seorang tanggung jawab kita, seorang entrepreneur. Kita harus menjaga kepuasan pelanggan ketika kita memberi yang terbaik untuk pelanggan gitu ya. Jangan sampai membuat pelanggan kita kecewa. Ya, kita harus memberikan suatu pelayanan maksimal ya untuk pelanggan kita, customer kita supaya mereka puas. Sehingga ketika mereka puas, mereka bisa menceritakan ya tentang kebaikan, tentang
kebaikan kita, ya, yang produk-produk kita the bestnya yang kita berikan kepada mereka, gitu ya. Mereka bisa kembali lagi ke membeli produk-produk kita. Yang keempat, dia bisa menyusun suatu rencana bisnis. Seorang entrepreneur punya tanggung jawab dalam menyusun bisnis plan atau rencana-rencana bisnis. Apa yang misal harus dilakukan, visi misinya apa, ya, harus dilakukan. Rencana-rencana bagaimana keuangannya, bagaimana pendapatannya, sumber pendapatannya gimana. Nah, semester depan kita akan sama-sama mempelajari bisnis model kanvas. Seperti itu. Yang kelima adalah mengontrol seluruh rencana bisnis. Ya, bagaimana nanti kita bisa, seorang entrepreneur harus bisa mengontrol dari jauh. Tentunya waktu tidak menjadi penghalang bagi entrepreneur, karena waktu menjadi fleksibel. Ya, seorang entrepreneur bisa mengontrol rencana bisnis, gitu ya. Bisa bisnisnya terpelihara dengan baik. Bisnisnya itu bisa dimonitor dengan baik, ya. Kemudian ada 4 tipe orang, ya. Kita bisa lihat dan tipe manakah yang menjadi gaya hidup kalian. 4 tipe orang ini adalah, yang pertama adalah pemalas. Dia pengen sukses, ya. Pemalas itu pengen sukses, tapi dia nggak punya bermimpi. Dia tidak bisa bermimpi atau dia tidak punya mimpi, ya, dan tidak mau kerja keras. Itu tipe pemalas, ya. Pengennya sukses tapi dia nggak punya mimpi aja nggak punya, gitu ya. Mimpi aja nggak mau, gitu ya, apalagi dia kerja keras tidak mau. Yang kedua, tipe kedua adalah penonton. Tipe kedua adalah sukses. Dia pengen sukses, dia punya mimpi tapi dia tidak mau kerja keras, makanya dia bisa nonton orang-orang yang telah sukses terlebih dahulu. Oke, yang tipe yang ketiga adalah pengikut. Dia pengen sukses, ya, dia punya mimpi tapi dia belum mampu bekerja keras. Oleh karena itu dia hanya mengikut, ya, orang-orang saja. Nah, ini tipe-tipe yang karyawan, ya. Dia pengen sukses, dia punya mimpi, gitu, punya mimpi punya rumah, pengen punya mimpi punya mobil, tapi dia belum mampu bekerja keras. Oleh karena itu dia ngikut orang lain. Nah, tipe yang keempat adalah pemenang. Tipe pemenang adalah dia pengen sukses, dia punya mimpi gitu luar biasa, dan dia tentunya punya kerja keras yang luar biasa. Nah, 4 tipe orang ini yang kita harus evaluasi diri. Kita termasuk tipe yang mana nih? Jangan-jangan saya tipe pemalas, jangan-jangan saya tipe penonton, jangan-jangan saya tipe pengikut, jangan-jangan saya tipe pemenang. Nah, kita harus evaluasi diri. Ketika kita masih di kolom pemalas, kolom penonton, kolom pengikut, kita harus evaluasi diri bagaimana kita harus bisa berubah 4 tipe ini, ya, tipe orang. Nah, sekarang kita sama-sama masuk dalam ciri-ciri orang yang berprestasi. Yang pertama, ciri-ciri orang yang berprestasi tentunya yang pertama memiliki mimpi dan berpikir ke depan. Ya, memiliki mimpi dan berpikir ke depan. Yang kedua, memiliki hasrat yang kuat untuk apa? Untuk maju. Jadi dia punya kemauan yang kuat, tekad yang kuat untuk bisa maju, berusaha lebih baik daripada yang kemarin. Nah, yang ketiga, dia memiliki semangat yang tinggi. Ya, dia tidak spiritnya tidak pernah kendor, gitu ya. Setiap hari dia punya semangat yang baru, besok harus punya dapat klien, besok harus punya uang yang lebih banyak lagi. Yang keempat, ingin berubah dan berkembang. Ya, ketika dikritik sama orang lain, dia pengen berubah, dia pengen berkembang. Dia pengen melakukan inovasi-inovasi yang baru. Nah, yang kelima adalah memiliki target dan tujuan yang dia miliki. 5 tahun ke depan mereka mau seperti apa perusahaannya. Ya, yang keenam adalah tidak mudah terpengaruh dan dipengaruhi. Ingat baik-baik, seorang entrepreneur, setiap orang yang berprestasi adalah orang yang tidak mudah dipengaruhi situasi apapun. Ya, tidak mudah dipengaruhi dan terpengaruh oleh situasi apapun. Kalau misalkan orang bilang, kamu mah produknya jelek, kamu mah produknya sudah pasaran, gitu ya, dia tidak mudah terpengaruh dan tidak mudah dipengaruhi. Dan yang terakhir itu tidak pernah cepat puas diri. Seorang yang berprestasi pasti dia pengen lebih, gitu ya, lebih baik daripada orang-orang lain, lebih baik daripada kompetitor pesaing-pesaingnya. Oleh karena itu, ciri-ciri orang berprestasi itu tidak pernah cepat puas diri. Dia selalu menggali apalagi nih buat besok nih, apalagi nih buat besok nih, apalagi nih buat besok nih, gitu ya. Apalagi inovasi-inovasi yang pengen saya buat nih. Nah, hal itu yang membuat ciri-ciri orang berprestasi. Jadi kalau kamu bisa melihat, kalau kamu pengen menjadi orang-orang berprestasi, kamu memiliki ketujuh hal ini, ya. Ketujuh hal ini, dia memiliki mimpi harus punya hasrat yang kuat untuk maju, punya semangat yang tinggi, ingin berubah, gitu ya, memiliki target, visi dan misi yang jelas, tujuan-tujuan yang jelas, dan tidak pengaruh dan dipengaruhi orang lain. Ya, dan tidak pernah cepat puas diri. Ingat baik-baik, ciri-ciri orang yang berprestasi adalah menjadi salah satu langkah awal bagaimana kamu bisa berprofesi menjadi seorang entrepreneur. Ya, sebentar lagi kita akan melanjutkan dalam video pembelajaran yang kedua, ya, tentang profesi-profesi apa sih tanggung jawab yang harus dimiliki seorang entrepreneur.
Kita tunggu saja ya. Salam entrepreneur.